Lupakan obat kuat kimia yang merusak jantung. Saya akan tunjukkan satu bahan makanan yang jika Anda konsumsi saat buka puasa, akan membuat penis Anda langsung tegang maksimal secara alami dan permanen. Ini bukan sekedar tips biasa. Ini adalah penemuan medis terbaru tentang lonjakan nitrik oksida saat perut kosong yang ternyata sudah dibocorkan dalam rahasia sunnah Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Makan ini saat berbuka bukan cuma membatalkan haus, tapi langsung mengunci aliran darah ke organ vital Anda agar tetap keras dan siaga sepanjang malam. Istri Anda akan terkejut dengan perubahan instan ini. Jangan buang waktu dengan cara yang salah. Simak rahasia medis dan sunnah yang akan mengubah stamina Anda di ranjang selamanya. Tonton sampai detik terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bugar untuk Bapak Ibu sekalian. Selamat datang, saya Dr. Indri. Di ruang sehat lansia ini, saya ingin mendampingi Bapak Ibu agar tetap sehat, penuh energi, dan bisa menikmati masa tua dengan jauh lebih berkualitas serta bahagia. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi kesehatan penting lainnya. Silahkan tulis di kolom komentar Bapak Ibu menonton dari kota mana dan keluhan kesehatan apa yang ingin saya bedah di video berikutnya. Insya Allah saya akan baca dan respon satu persatu. Saya sering sekali mendengar keluhan ini di ruang praktek. Rasanya sudah semangat ingin memberikan nafkah batin terbaik untuk istri tercinta di bulan suci ini. Tapi apa daya, tubuh justru terasa tidak sinkron. Bayangkan, setelah seharian menahan lapar, saat berbuka kita justru merasa sangat mengantuk, lemas, dan organ vital rasanya seolah ikut berpuasa, alias sulit sekali untuk diajak berkompromi. Pak, momen ini seringkali membuat kita merasa bersalah, merasa sudah tidak lagi perkasa, atau bahkan merasa usia sudah benar-benar memakan kejantanan kita. Padahal seharusnya bulan puasa ini menjadi momen emas, di mana tubuh Bapak sedang dibersihkan total untuk mencapai puncak performa terbaiknya. Fenomena lemas yang Bapak alami sebenarnya bukan karena faktor usia semata, melainkan ada mekanisme alami tubuh yang sedang mengalami korsleting, akibat kesalahan kecil yang kita lakukan setiap sore saat azan maghrib berkumandang. Jika Bapak terus membiarkan kondisi ini, bukan tidak mungkin keharmonisan rumah tangga di bulan penuh berkah ini malah terganggu hanya karena masalah teknis di aliran darah Bapak. Namun sebelum kita menyalahkan makanan atau usia, Bapak perlu tahu bahwa di dalam tubuh yang terasa lemas itu, sebenarnya sedang terjadi sebuah revolusi besar yang siap meledakkan energi Bapak, asalkan Bapak paham cara memicu tombolnya. Bapak tahu tidak? Saat perut Bapak kosong selama lebih dari 12 jam, tubuh Bapak sebenarnya sedang masuk ke dalam mode pembersihan besar-besaran, yang dalam medis kami sebut sebagai autofagi. Ini bukan sekedar rasa lapar biasa, Pak. Sel-sel di dalam pembuluh darah Bapak sedang memakan kotoran dan plak-plak yang selama ini menyumbat aliran darah menuju organ vital. Ereksi itu sebenarnya adalah masalah hidrolik sederhana. Darah harus masuk dengan deras dan terkunci dengan kuat di sana. Nah, puasa adalah cara alami Tuhan untuk memperbaiki pipa-pipa darah Bapak yang mungkin selama ini sudah mulai berkarat atau tersumbat lemak. Jadi, secara teori, pria yang berpuasa seharusnya memiliki kualitas ereksi yang jauh lebih keras dan spontan dibandingkan saat tidak berpuasa. Tapi masalahnya, banyak pria yang justru merusak proses perbaikan alami ini tepat di detik-detik saat mereka membatalkan puasa. Ada sebuah gas ajaib yang diproduksi oleh dinding pembuluh darah Bapak saat Bapak merasa sangat haus dan lapar yang kekuatannya jauh melebihi obat kuat manapun di apotek. Gas ini adalah kunci utama mengapa pria bisa tegang secara maksimal dan permanen. Dan rahasia untuk memicu gas ini justru terletak pada apa yang Bapak masukkan pertama kali ke mulut Bapak saat berbuka nanti. Pak, mari kita bicara jujur, dari hati ke hati sebagai sesama dewasa. Mengapa terkadang senjata kita sulit bangun atau cepat sekali layu? Jawabannya ada pada satu molekul gas di dalam darah yang bernama nitric oxide. Gas ini fungsinya seperti perintah komando yang menyuruh pembuluh darah di area vital Bapak untuk membuka selebar-lebarnya agar darah bisa masuk secara maksimal. Tanpa gas ini, tidak akan ada ereksi yang keras, Pak. Nah, penemuan medis terbaru menunjukkan bahwa saat Bapak berpuasa, kadar nitric oxide ini sebenarnya sedang berada di titik yang sangat sensitif. Tubuh Bapak sedang haus akan bahan baku untuk meledakkan gas ini. Bayangkan pembuluh darah Bapak seperti selang yang sedang terlipat. Nitric oxide inilah yang akan meluruskan selang itu sehingga air bisa mengalir deras.
saat perut Bapak benar-benar kosong, sensitivitas tubuh terhadap gas ini meningkat tajam. Jika Bapak tahu cara memberikan umpan yang tepat saat berbuka, maka lonjakan nitrik oksida ini akan langsung menuju ke syaraf-syaraf vital Bapak, memberikan kekuatan tegang yang stabil dan bukan sekadar sementara. Ini adalah penemuan yang sangat menggembirakan bagi dunia medis karena ini membuktikan bahwa vitalitas pria bukan soal obat-obatan kimia, melainkan soal bagaimana kita memanfaatkan momentum biologis saat perut kosong. Namun yang luar biasa adalah, jauh sebelum laboratorium kedokteran menemukan teori tentang gas nitrik oksida ini, ribuan tahun yang lalu sudah ada panduan hidup yang secara tidak langsung mengajarkan kita cara memicu gas ini dengan sangat sempurna, melalui kebiasaan yang mungkin selama ini Bapak anggap sebagai ritual ibadah biasa saja. Bapak mungkin sering mendengar anjuran untuk berbuka dengan kurma dan air putih. Atau mungkin Bapak pernah membaca hadis tentang kegemaran Rasulullah mengkonsumsi buah semangka. Tahukah Bapak bahwa secara ilmiah, kombinasi ini adalah formula paling murni untuk vitalitas pria? Mari kita bedah nalar medisnya. Kurma kaya akan gula alami yang langsung masuk ke aliran darah tanpa membebani pankreas, memberikan energi instan untuk syaraf. Sementara itu, buah-buahan seperti semangka mengandung zat bernama citrulin dalam jumlah yang sangat tinggi. Di dalam laboratorium tubuh kita, L-citrulin ini akan berubah menjadi arginin. Dan arginin inilah yang merupakan bahan bakar utama untuk memproduksi nitrik oksida yang saya ceritakan tadi. Bayangkan betapa jeniusnya tuntunan sunnah ini. Rasulullah mengajarkan kita untuk mengonsumsi bahan yang secara medis adalah obat kuat alami paling aman di dunia, justru di saat tubuh kita sedang dalam kondisi paling optimal untuk menyerapnya, yaitu saat berbuka puasa. Tidak ada kebetulan dalam ilmu Tuhan, Pak. Penemuan medis modern hanya mengkonfirmasi apa yang sudah dipraktikkan oleh manusia paling mulia sejak 14 abad silam. Jadi saat Bapak berbuka dengan cara yang benar, Bapak bukan hanya mendapatkan pahala, tapi Bapak sedang melakukan terapi medis untuk mengembalikan kejantanan Bapak ke titik maksimal. Namun, kuncinya bukan hanya pada apa yang dimakan, tapi pada kombinasi bahan-bahan spesifik yang harus masuk ke dalam perut Bapak dalam urutan yang sangat presisi, agar efek tegang permanennya bisa langsung Bapak rasakan malam itu juga. Sekarang, saya ingin Bapak mencatat baik-baik apa yang akan saya sampaikan ini. Ini adalah menu sakti buka puasa yang saya rekomendasikan untuk seluruh pasien pria saya di klinik. Bahan utamanya adalah kombinasi antara kurma ajwa atau sukari dengan buah semangka merah yang matang. Atau jika Bapak ingin hasil yang lebih dahsyat lagi, Bapak bisa menggunakan jus buah bat murni tanpa gula. Mengapa kombinasi ini begitu mematikan bagi masalah loyalitas pria? Kurma mengandung zinc dan magnesium yang sangat tinggi, dua mineral utama yang bertanggung jawab atas produksi hormon testosteron Bapak. Sementara semangka atau buah bat mengandung nitrat alami dan citrulin yang akan langsung melemaskan otot pembuluh darah di area panggul Bapak. Saat Bapak menelan kombinasi ini dalam keadaan perut kosong, tubuh Bapak tidak perlu berebut energi untuk mencerna karbohidrat berat seperti nasi atau gorengan. Nutrisi vitalitas ini akan langsung diserap oleh usus halus, masuk ke pembuluh darah, dan dalam hitungan menit, sinyal kejantanan Bapak akan kembali aktif. Ini adalah rahasia mengapa ada pria yang meskipun sudah berusia 60 tahun ke atas, tapi tetap memiliki performa seperti pria usia 30-an. Mereka tidak makan sembarangan saat buka puasa. Mereka memberikan nutrisi khusus untuk organ vital mereka sebelum manjakan lidah mereka dengan makanan lainnya. Namun ingat Pak, meskipun bahannya sudah benar, jika cara mengonsumsinya berantakan, maka manfaatnya akan terbuang sia-sia menjadi kencing saja tanpa memberikan efek tegang yang kita inginkan. Nah, ini adalah bagian yang paling krusial. Saya mohon Bapak perhatikan langkah-langkahnya. Jangan pernah langsung menyerbu meja makan saat azan berkumandang. Ikuti teknik 3 tahap ini. Tahap pertama, minumlah air putih suhu ruangan. Bukan es ya Pak, sebanyak 1 gelas saja. Tujuannya untuk mengencerkan darah Bapak yang kental setelah seharian berpuasa, agar sirkulasi menjadi lancar. Tahap kedua, konsumsilah 3 butir kurma bersamaan dengan potongan semangka atau 1 gelas kecil jus buah bit. Kunyahlah kurma tersebut dengan perlahan. Biarkan enzim di mulut Bapak bekerja maksimal, membantu penyerapan nutrisi vitalitas tersebut. Tahap ketiga, dan ini yang paling sulit dilakukan oleh banyak orang. Berikan jeda minimal 15-20 menit sebelum Bapak menyentuh makanan berat seperti nasi atau lauk pauk. Gunakan waktu ini untuk sholat maghrib terlebih dahulu.
Mengapa jeda ini penting? Karena tubuh Bapak butuh waktu untuk mengirimkan nutrisi obat kuat alami tadi ke seluruh jaringan pembuluh darah tanpa diganggu oleh proses pencernaan nasi yang berat. Jika Bapak langsung makan nasi setelah makan kurma, darah Bapak akan langsung berkumpul di perut untuk membantu pencernaan dan organ vital. Bapak akan kekurangan pasokan darah yang seharusnya dikirimkan ke sana. Dengan teknik jeda ini, Bapak sedang memastikan bahwa prioritas utama distribusi darah adalah untuk vitalitas Bapak. Tapi hati-hati Pak, ada satu kebiasaan berbuka yang sangat digemari hampir semua orang Indonesia. Tapi ternyata kebiasaan inilah yang menjadi eksekutor paling kejam bagi kejantanan Bapak di malam hari. Pak, saya harus berbicara tegas di bagian ini. Jika Bapak sudah mengikuti teknik konsumsi tadi, tapi Bapak masih tetap makan gorengan yang berlumuran minyak atau minum es teh manis dengan gula berlebih secara brutal, maka lupakan semua harapan tentang vitalitas tadi. Gorengan mengandung lemak trans yang seketika akan menyumbat pembuluh darah yang baru saja Bapak bersihkan melalui puasa. Dan yang lebih parah lagi adalah gula yang berlebihan. Saat Bapak mengonsumsi gula tinggi saat perut kosong, terjadi ledakan insulin di dalam darah Bapak. Tahukah Bapak apa musuh bebuyutan hormon testosteron? Jawabannya adalah insulin. Semakin tinggi kadar insulin Bapak karena ledakan gula dari es buah atau tajil manis, maka kadar hormon pria Bapak akan anjlok ke titik terendah. Inilah yang menyebabkan fenomena sugar crash, di mana setelah berbuka Bapak merasa sangat mengantuk, malas bergerak, dan tentu saja organ vital Bapak ikut tidur pulas. Bapak merasa kenyang, tapi sebenarnya sel-sel Bapak sedang kelaparan nutrisi. Jadi tolong Pak, demi kebahagiaan istri dan kepercayaan diri Bapak, batasi gorengan dan gula saat berbuka. Pilihlah makanan yang real, yang alami. Karena vitalitas permanen yang kita kejar ini tidak akan pernah datang dari makanan yang digoreng berulang kali. Jika Bapak bisa disiplin menjaga lisan dari makanan sampah ini selama 30 hari, Bapak tidak hanya akan kuat malam ini, tapi Bapak sedang membangun fondasi kesehatan organ vital yang akan bertahan sampai tahun-tahun mendatang. Banyak orang bertanya kepada saya, "Dok, apakah efeknya hanya untuk malam itu saja?" Jawabannya, tidak. Jika Bapak konsisten melakukannya selama 30 hari penuh, puasa selama sebulan adalah periode waktu yang cukup bagi dinding pembuluh darah Bapak yang disebut endotel untuk meregenerasi dirinya sendiri. Jika setiap hari Bapak memberikan nutrisi L-citrulline dan zinc yang tepat saat berbuka, Bapak sebenarnya sedang melakukan operasi tanpa pisau pada pembuluh darah Bapak. Dinding pembuluh darah Bapak akan menjadi lebih elastis, lebih kuat dalam menahan tekanan darah, dan lebih sensitif terhadap rangsangan. Ini yang saya maksud dengan tegang permanen. Bapak sedang mengembalikan fungsi organ vital Bapak ke setelan pabrik saat Bapak masih muda dulu. Selain itu, pola makan seperti ini akan meningkatkan basal metabolisme Bapak, sehingga pembakaran lemak di perut, yang merupakan sarang hormon estrogen, hormon wanita yang bikin pria loyo, akan hilang secara perlahan. Bayangkan perasaan bangga Bapak saat lebaran nanti, bukan hanya karena baju baru, tapi karena Bapak merasa memiliki tubuh yang jauh lebih kuat, lebih berstamina, dan lebih jantan daripada bulan-bulan sebelumnya. Namun, tentu saja mesin yang sudah bagus harus didukung oleh pompa yang kuat pula. Dan ada satu aktivitas kecil di sore hari yang bisa Bapak lakukan untuk memastikan darah mengalir dengan sangat kencang menuju sasaran yang tepat. Mungkin Bapak berpikir, "Aduh dok, puasa-puasa kok disuruh olahraga? Apa tidak tambah lemas?" Pak, olahraga yang saya maksud bukan lari maraton, tapi olahraga strategis yang hanya memakan waktu 10 menit sebelum azan maghrib. Olahraga ini tujuannya adalah memompa darah ke area panggul. Bapak cukup lakukan gerakan Kegel atau squat ringan di rumah sambil menunggu azan. Mengapa waktu ngabuburit? Karena saat itu perut Bapak benar-benar kosong, dan kadar hormon pertumbuhan sedang berada di puncaknya. Dengan melakukan gerakan squat, Bapak sedang menarik aliran darah secara paksa menuju otot-otot besar di sekitar alat vital Bapak. Ini akan menciptakan efek vakum alami, sehingga saat Bapak berbuka dengan nutrisi sakti tadi, nutrisi tersebut akan langsung tersedot menuju area yang baru saja Bapak latih. Anggap saja ini sebagai pemanasan mesin sebelum balapan. Saraf-saraf di area vital Bapak akan menjadi lebih bangun dan siap menerima sinyal dari otak saat momen intim tiba nanti malam. Lakukanlah dengan santai tanpa perlu berkeringat berlebihan. Konsistensi kecil ini adalah investasi besar bagi kejantanan Bapak. Percayalah, kombinasi antara nutrisi sunnah, teknik konsumsi yang benar, dan latihan fisik ringan ini adalah paket komplit yang tidak akan Bapak temukan di klinik manapun.
karena ini menyatukan keajaiban ciptaan Tuhan dan kecanggihan sains medis. Bapak-bapak yang saya hormati, menjaga vitalitas bukan hanya soal ego pria, tapi ini adalah bagian dari menjaga keharmonisan rumah tangga yang merupakan ibadah luar biasa. Puasa Ramadan adalah anugerah dari Allah untuk meriset kesehatan kita, termasuk kesehatan seksual kita sebagai pria. Jangan sia-siakan kesempatan 30 hari ini dengan pola makan yang salah. Ingatlah, sehat itu ibadah, dan kuat itu adalah nafkah. Dengan mengikuti panduan yang saya berikan tadi, saya berharap Bapak bisa menjalani ibadah puasa dengan penuh semangat, dan tetap bisa memberikan kebahagiaan bagi pasangan di rumah. Mari kita kembalikan kejayaan pria di usia matang ini dengan cara-cara yang toyib dan ilmiah. Saya yakin Bapak bisa melakukannya. Jika Bapak merasa video ini bermanfaat, jangan disimpan sendiri, Pak. Bagikan ke teman-teman seperjuangan Bapak agar kita semua bisa tetap sehat dan perkasa di usia lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kesehatan berikutnya, dan jangan lupa praktekkan apa yang sudah saya sampaikan sore ini saat azan berkumandang nanti.